wabarakatuh. Kembali lagi untuk perkuliahan pengantar teknik komputer. Oke, kali ini kita akan membahas tentang aplikasi sistem embedded dan microcontroller ya. Jadi kita akan sedikit menyinggung pengaplikasian sistem embedded dan microcontroller pada proyek-proyek atau kehidupan sehari-hari ya. Oke, apa itu sistem embedded? Kita harus mengetahui dulu sistem embedded ini apa. Sistem embedded merupakan sistem yang menempel pada sistem lain. Kemudian yang merupakan sebuah sistem atau rangkaian elektronik digital yang merupakan bagian dari sebuah sistem yang lebih besar. Jadi biasanya bukan berupa sistem elektronik yang menempel pada sistem lain atau bagian yang tidak dapat berdiri sendiri. Jadi sistem embedded ini dianya merupakan bagian sistem yang lebih besar gitu ya. Kemudian sistem embedded biasanya merupakan aplikasi sistem yang spesifik yang didesain khusus untuk aplikasi tertentu dan diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Nah, biasanya aplikasi ini khusus penggunaannya dan implementasinya menggunakan microcontroller. Jadi sistem embedded ini sistem yang besar. Implementasi untuk sistem embedded ini salah satunya dipakai microcontroller. Oke, bidang aplikasi pada embedded system. Yang pertama ada pesawat ya, di pesawat, di kokpit pesawat itu merupakan salah satu benda-benda elektronik yang ada embedded sistemnya ya. Kemudian apa lainnya? Speedometer mobil. Speedometer mobil yang merekam atau mengontrol satu kecepatan ya, sehingga bisa menampilkan ke layar user. Lainnya penggunaan sistem embedded ya, mesin kopi ya, mesin kopi di mana ada timer, di mana kita bisa memilih menu berapa derajat. Di situ ada sistem embedded yang tertanam. Ada microcontroller yang tertanam juga ya di sistem embedded tersebut. Oke, yang selanjutnya ada benda yang biasa kita pakai sehari-hari, printer ya. Printer ada satu embedded system yang ditanamkan dan di dalamnya pasti ada controller untuk mengontrol print. Kita mau print A4 pasti langsung bisa dicetak ke A4 gitu kan. Mau print warna akan diambil warna. Ini ada sistem embedded yang ditanam di dalamnya. Yang selanjutnya ada radar. Nah, ini radar ini biasa digunakan di stasiun-stasiun ya, di kapal ya, dan berbagai macam ya. Di radar ini banyak yang penggunaannya. Ini juga tertanam sistem embedded. Sistem salah satunya bisa menangkap sinyal ya, kemudian menampilkan ke outputnya layarnya. Oke, yang terakhir yang sangat familiar adalah di kamera. Nah, di kamera ada sistem embedded yang tertanam. Bagaimana kamera tersebut ada controlling, ngambil capture gambar ya, mengedit ISO-nya, ya, apalagi merekam dan sebagainya ya. Itu ada sistem embedded yang ditanam dalamnya ya. Semakin banyak fiturnya, berarti semakin banyak pekerjaan dari sistem tersebut yang dilakukan. Oke, ini salah satu jenis-jenis microcontroller yang biasa digunakan. Yang sebelah kiri ini adalah Arduino Uno, satu microcontroller dengan beberapa elemen sudah dipaketkan sehingga kita bisa menggunakan langsung ya. Yang sebelah kanan ada microcontroller Raspberry Pi. Ya, ini sedikit-sedikit mirip dengan komputer mini ya. Ini merupakan primadona untuk masa sekarang ya. Oke, kita akan lihat bagaimana penggunaan kedua benda ini, di mana salah satu contohnya. Oke, example product ya. Di sini ada contoh
fingerprint sensor ya, sensor menggunakan Arduino Uno. Nah, jadi untuk autentikasi atau untuk keamanan. Kemudian ada radar ya, mengetahui sekitar kita, jaraknya. Ini memakai radar jarak ya, sensor jarak. Ada objek nggak di sekitar. Nah, kita bisa memakai Arduino Uno. Nah, kalau yang ini merupakan salah satu penggunaan Raspberry Pi ya, dipakai untuk buat game konsol ya, game konsol 2 dimensi ya, 16 bit atau 8 bit, ya, game-game masa kecil lah. Game saat kita masih kecil ya, istilahnya game board atau Game Boy ya. Dan juga digunakan untuk ini ya, terakhir. Nah, ini mungkin sangat familiar bagi kawan-kawan ya. Ini merupakan salah satu Game Boy ya, yang dilatar belakangi atau pembuatannya menggunakan Raspberry Pi ya, kemudian diinstalkan beberapa game dalamnya. Oke, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan ya, mengenai pengaplikasian sistem embedded. Mungkin akan ada contoh-contoh lainnya, mungkin kawan-kawan bisa mencari lebih luas ya. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.